Jadi ini ada pembahasan kafir ketika beriman. Nah, itu apa maksudnya Pak Rusli? Kafir ketika beriman. Kafir ketika beriman. Maksudnya? Hah? Maksudnya gimana sih? Orang itu beriman tapi kafir. Jadi ibaratnya kafir ketika beriman. Ketika seseorang beriman itu ada Tuhan selain Allah, atau menyangkal salah satu perintahnya, perintah Allah dan Rasul, ada sangkal walaupun sedikit, itu kafir jatuhnya. Terus intinya adalah seseorang yang sudah beriman apabila ada Tuhan selain Allah di dalam hatinya, baik itu merupakan sangkal terhadap atau menyangkal perintahnya atau larangannya, maka dia kemungkinan akan menjadi kafir setelah beriman. Bisa nggak kalau istilah kayak gini? Itu sudah yang sholat batin tuh, nggak perlu sholat 5 waktu. Bisa nggak kafir tapi beriman? Beriman tapi kafir? Nah ini, karena perintah sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah langsung Melalui Rasulullah. melalui Rasulullah. Artinya begini, bagaimana kita bisa dikatakan beriman tapi kita menyangkal perintahnya? Bagaimana bisa dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah tapi perintahnya disangkal? Artinya kalau memang kita tidak sanggup untuk melaksanakan perintahnya, Jangan disangkal. jangan disangkal. Cukup katakan, ya Allah ampuni dosa hamba, tidak sanggup untuk melaksanakan perintahmu, ampunilah ya Allah. Nah, artinya kita masih mengakui perintahnya Allah dan sadar akan dosa yang diakibatkan apabila kita tidak melakukannya. Masih bermartabat itu daripada kita harus menyangkalnya. Ya, ini permainan hati. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus betul menyatu di dalam pikiran, hati dan gerak kita. Apabila misalkan ada penyimpangan, kita cepat kembali. Ada penyimpangan, cepat kembali. Walaupun dalam gerak kita banyak sekali lalai dalam melaksanakan perintah, Tapi jangan disangkal. jangan disangkal, cepat minta ampun. Ya, jadi intinya ketika kita menyangkalkan, disitulah letaknya kita kafir dalam keimanan. Nah, beriman tapi kafir. Walaupun di sini kita berilmu. Orang berilmu itu sebenarnya bisa jadi sebuah penyakit. Nah, obat dari penyakit itu adalah rendah hati. Dan ilmu itu apa Pak Rusli? Ilmu sebuah bekal aja ya. Ilmu itu merupakan cahaya kehidupan. Artinya, orang yang berilmu akan mampu untuk menjalankan kehidupan di dunia. Naik tingkatnya di mana? Naik derajatnya? Dari ilmu atau bukan? Naik derajat seorang manusia itu apabila dia kena musibah. Bukan berilmu. Ya, Berilmu bukan. Berilmu pada dasarnya adalah bagaimana musibah itu kita jalankan dengan ilmu itu. Oh, jadi bekal ya? Bekal. Artinya ilmu itu sebagai cahaya kita untuk menjalani kehidupan. Pada saat kita senang, ada ilmunya supaya kita jangan sampai lalai dengan Allah. Ada ilmunya, itu jalan kita untuk supaya tidak terpeleset di kehidupan. Pada saat kita musibah, ada ilmunya bagaimana kita menghadapi musibah. Jadi pada saat kita musibah, jangan sampai kita itu terperosok dalam musibah itu sehingga kita lalai dengan Allah. Jadi artinya bahwa ilmu ini adalah cahaya kehidupan supaya kita tidak tersesat di kehidupan ini. Andai kata kita kena musibah, tidak ada ilmunya, maka kita akan menyalahkan musibah itu. Bahkan kita akan stres, tidak sanggup menghadapi musibah. Padahal kalau dengan adanya ilmu, kita terapkan ilmu tersebut, maka musibah itu mungkin insya Allah berkat ilmu tersebut kita akan menemukan jalan yang Allah berikan. Dan tidak sedikit orang yang naik derajatnya dari musibah itu banyak sekali.
Ya, jadi saudara-saudaraku di mawas diri di seluruh belahan dunia, intinya kesimpulan kita yang pertama, janganlah kita sampai jadi orang yang kafir dalam keimanan. Dan yang kedua adalah ilmu itu adalah bekal. Karena setiap dapat musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah letaknya menaiknya derajat kehidupan kita di mata Allah. Mungkin ini aja 5 menit vlog pada hari ini, hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat semua.